Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Baitur Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari siang ini, Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, Alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah bisa ketemu lagi, Pak. Iya, Kita betul. hari ini punya waktu 15 menit untuk saling ngobrol. Kira-kira apa tujuan dari pertemuan kita hari ini, Pak? Tujuan dari pertemuan kali ini ulun ingin menceritakan tentang keadaan siswa ulun. Mungkin saat ini kurang fokus saat dalam pembelajaran. Oh, iya. Jadi masalah yang Bapak miliki sekarang ini adalah siswa-siswa yang kurang fokus pada pembelajaran. Ya, Kira-kira betul. di akhir sesi nanti apa harapan Bapak, tujuan yang ingin dicapai apa kira-kira, Pak? Harapan yang idealnya ya siswa bisa fokuslah dalam pembelajaran sehingga apa yang kita sampaikan dalam pembelajaran dapat tercapai. Siswa bisa fokus dalam Ya, pembelajaran dan tujuan pembelajarannya bisa tercapai ya Pak ya ya. betul. Oke. Jadi itu insya Allah yang akan jadi tujuan pertemuan kita pada hari ini. Kalau yang menurut Bapak tadi untuk mencapai itu semuanya, kira-kira indikator keberhasilannya tadi apa aja Pak? Selain yang Bapak sebutkan tadi. Kalau indikatornya tentu kan siswa aktif dalam mengikuti pelajaran, tidak sampai ibarat tuh dalam pembelajaran itu tidak fokus. Yang penting Oh mereka iya, bisa ibarat tuh berperan serta lah dalam pembelajaran. Kalau ibarat ada guru meminta tanggapan atau umpan balik dari pembelajaran. oke. Ya, Pak, jadi yang kata kuncinya tadi yang ditemukan kata Bapak Adalah aktif, yang pertama yang kemudian fokus, fokus, ya, ya. aktif dan fokus. Jadi ada terlibat dalam pembelajaran peran sertanya semua anak ikut terlibat dalam pembelajaran. Oke, kalau dari skala 1 sampai 10 ini Pak, dari yang Bapak sebutkan indikator keberhasilan tadi, kalau misalnya angka 10 itu Bapak sudah berhasil dan 0 itu belum berhasil, kira-kira Bapak saat ini berada di skala berapa Pak? Dari 0 sampai 10 itu. Kalau sementara kalau melihat keaktifan siswa, mungkin saat ini belum rasa 6, Oh ya, karena berada di angka 6 ya. ibaratnya 6, anggap Bisa, 60%. oh iya, iya. Skala 6 ini bisa Bapak gambarkan nggak? Kira-kira bagaimana gambaran skala 6 saat ini kondisi siswa Bapak di kelas itu seperti apa? Mungkin dari kalau kebetulan mungkin karena siswanya 5, mungkin ada tiga orang yang aktif, duanya terlalu pasif mungkin seperti itu. Oh, iya, iya, iya. Berarti Bapak mengharapkannya nanti naik ke Hmm. skala berapa dari 6 tadi? Eh, Paling tidak 80% atau di skala 8. Skala 8, Pak. Kalau gambaran Bapak skala 8 tadi seperti apa? Gambaran di kelas itu. Artinya dari 5 orang atau berapa orang siswanya pun paling tidak mencapai 80% lah, atau dari 5 atau 4 orang aktif ya, kalau satunya masih bisa nanti dibantu supaya aktif semuanya. Jadi target Bapak paling tidak 4 orang ya, 4 Iya orang enggak, siswa betul. dari 5 itu. Iya betul. Tadi gambaran awalnya Mungkin 3 orangnya cuma sudah lumayan aktif ya, Pak? du, sebenarnya dua aktif, yang satunya itu mungkin hampir aktif ya, cuman kadang-kadang perlu ibarat ada eh, apa itu pancingan dulu baru mau aktif dalam Oh, kegiatannya ya. itu. Nah, sekarang kira-kira apa yang menjadi hambatan atau gangguan anak-anak ini sehingga tidak aktif, tidak fokus tadi ada hambatannya apa Pak selama ini? Untuk sementara hambatannya karena kebetulan sekolah saya sedang mengalami renovasi kelas untuk kelas 4 sampai 6. Jadi untuk sementara ini saya ikut atau bergabung ke kelas yang lain, yaitu kelas 3. Jadi karena untuk satu ruang ada 2 kelas, kemungkinan ada yang namanya pecahnya konsentrasi siswa saat pembelajaran.
karena mungkin ada suara dari sebelah, ada suara dari yang kelas sebelah sininya, akhirnya siswa tuh kadang-kadang tidak fokus apa yang kita ucapkan, mungkin ada suara-suara lain yang terdengar yang mengakibatkan pecahnya konsentrasi atau tidak fokus lah saat belajar. Berarti itu ya Pak salah satu Ya, hambatannya. ya satu Oh, hambatannya. ini kondisi yang cukup menantang berarti Pak lah. Enggak, Gabung jadi dua kelas gitu, dua ya kelas gabung jadi satu ruangan. Oh, ini jadi lumayan banyak menghilangkan fokus karena konsentrasi. Jadi terdistraksi, gitu. ya hampir Konsentrasinya buyar ya. ya betul. Kadang-kadang nih dalam walaupun kalau pagi masih bisa dikonsentrasikan, tapi kalau ibarat sudah Ya, agak siang apalagi ya, kelas 3 sama kelas 6 nih ada selisih mungkin jam istirahat. Mungkin kelas 3 oh, lebih cepat sedikit beberapa menit, mungkin sekitar ada yang 10 selisihnya lah. Jadi kadang-kadang oke. mereka sudah kalau ada siswa yang kelas yang mungkin lebih kecil kan istirahat, yang kelas, ulun ampuh ini juga mau istirahat. Akhirnya yang harusnya kita mau menyimpulkan materi mungkin akhirnya tidak terlaksana karena mereka sudah mau istirahat katanya, Pak, ya. Mungkin akhirnya konsentrasi Ini yang kondisi yang, kita ingin tuh kadang-kadang tidak tercapai. ya, ya. Ini memang kondisi yang di luar yang kondisi normal berarti Pak lah. Oh, iya betul. Kondisi yang mengharuskan satu ruangan berbeda jadi dua kelas ini memang kondisi yang cukup menantang. Tapi Bapak kira-kira sudah ada punya gambaran bagaimana untuk solusi menghadapi kondisi yang ini sementara nanti kelasnya belum selesai direnovasi, sementara masih bergabung seperti ini, Bapak punya solusi kira-kira apa kira-kira gambaran yang harus dilakukan untuk supaya bisa tadi tetap mengaktifkan siswanya, tetap meningkatkan fokus siswanya, kira-kira seperti apa Pak? Jadi untuk sementara ini, mungkin dari karena sudah berjalan 1 bulan ya untuk masa renovasi ini, kalau untuk 1 minggu pertama tuh mungkin memang agak, apa ya, susah lah ibarat mengontrol kondisi. Jadi kalau untuk yang beberapa minggu terakhir ini, saya coba untuk karena kebetulan memang materinya harus di luar ruangan, jadi kami mengajar praktek, beberapa kegiatan untuk pembelajaran IPA seperti masalah tumbuhan, yang seperti vegetatif buatan dan alami kan harus memang keluar kelas kami, jadi praktek langsung di luar. Kebetulan juga ada kegiatan seni budaya, jadi kami belajar pembuatan ekoprint ya. Jadi kami harus di luar ruangan karena cukup mengganggu kalau ekoprint nih kan harus jenis-jenis memukul-mukul itu kan agak mengganggu kalau untuk kelas yang lain, jadi prakteknya di luar kelas. Oh, itu Tapi ide yang sangat bagus Pak. Ide iya, yang bagus sekali itu untuk strategi yang Bapak jalankan. Mengajak anak-anak keluar itu anak-anak pasti senang dan bisa insya Allah bisa aktif semuanya Pak lah. Kalau hanya kegiatan yang menyenangkan seperti yang Bapak ceritakan tadi, ya insya Allah bisa ikut terlibat aktif, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran juga. betul. Kira-kira untuk yang komitmen Bapak untuk melaksanakan rencana aksi tadi, seperti apa Pak kira-kira gambarannya? Apakah melibatkan siapa saja kira-kira yang dilibatkan dan apa langkah-langkahnya tadi? Untuk sementara karena ini memang rencana yang memang sudah saya laksanakan untuk beberapa materi pelajaran, ya ini memang saya sudah berkonsultasi juga dengan kepala sekolah dan, wali kelas yang saya ikut, di kelas di sana bahwa saya ibarat beberapa kali untuk materi pelajaran mungkin, memang harus di luar ruangan. Jadi minta izin sama kepala sekolah Ya, bahwa untuk kelas 6 mungkin belajarnya di ruang kelas, pada yang tertentu, kecuali untuk mungkin waktunya sudah kurang pas, misalnya ada cuaca kurang mendukung, mungkin belajarnya juga digabung, namun diusahakan supaya saling mengkondisikan kelas ya. ya, ya. Jadi berarti ada kolaborasi juga ya Pak dengan Ya, guru yang kelas ya, 3 ya, ya kelas supaya 3 tetap kondusif supaya, gitu. Ya. bisa saling mengontrol siswanya kan, Ya, ya, agar ya, fokus. ya, ya. Kira-kira ada lagi ke Pak selain itu? Eee, kemungkinan ya karena memang siswa kelas 6 nih ibarat
suka yang kegiatan-kegiatan di luar, mungkin memang kami sering ngajak keluar. Kalau untuk mapel, beberapa mapel kan kemarin, Penjaskes, mereka mau ke kolam renang ya diizinkan, tapi ya saya sebagai wali kelasnya tentu harus ikut andil lah dalam saat Iya, mendampingi kami kan ke stadion. iya, Untuk ke iya. stadion tuh walaupun siswanya 5, jadi kan kalau mereka pergi bersepeda itu biasanya didampingi oleh ulun sampai ke Oh sana. iya. Kecuali kalau mau pulang nanti dijemput lagi siapa yang ada yang punya sepeda, diiringi sampai ke tempatnya. Biasanya Oh, iya, iya, iya. kepala sekolah mengizinkan kegiatan Iya. keluar itu kalau didampingi dulu sampai nanti tempatnya. Kalau nanti guru penjaskesnya menghubungi kalau sudah mau pulang, biasanya seperti itu. Karena siswanya sedikit aja. Oh iya, iya, iya. Oke, menarik ini Pak. Berarti itu ulun yakin anak-anak pasti senang malah kalau kegiatan pembelajarannya seperti itu, tujuan pembelajarannya tercapai, anak-anaknya bisa ikut aktif semuanya dan senang tentunya Pak lah. Oke, Ya, betul sekali. oke. Mungkin itu tadi Bapak sudah bisa menyimpulkan kembali apa kira-kira rencana dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan Bapak tadi supaya anak-anak itu tadi aktif paling tidak di angka 8, malah angka skala 8 tadi targetnya paling tidak 4 di luar anak yang ABK tadi berarti paling Betul sekali. ya, ya, Jadi, eee, ya mungkin karena kebetulan nih, rencana saya juga mungkin saya juga laksanakan, yaitu melaksanakan pembelajaran di luar kelas, karena ya, untuk kebetulan kelas 6 adalah materinya memang harus pembelajaran yang ibarat bersifat praktek dan tidak bisa dilakukan di kelas kan, seperti mencangkok, kegiatan mengenten atau menyambung okulasi. Jadi praktek-praktek yang itu memang harus saya lakukan di luar kelas. Kemudian juga beberapa kegiatan untuk mapel yang lain, mungkin kami berkolaborasi dengan guru mapel, seperti guru mapel Penjaskes kan kami ikut mendampingi kalau ada kegiatan yang memang harus dilakukan di luar sekolah, misalnya seperti kami kegiatan berenang, biasanya sama kegiatan untuk ke lapangan yang lebih luas karena sekolah kami untuk lapangan sangat sempit lah untuk kegiatan. Kemudian juga untuk supaya tadi mengkondisikan kelas, mungkin kami berkolaborasi dengan atau lebih ibarat membicarakan dengan guru kelas yang saya ikut sementara di kelas 3 kan artinya supaya dapat kami saling mengkondisikan kelas supaya kelas sama-sama siswa tidak membuat ibarat tuh ada pecah konsentrasi lah dari setiap siswa. Mungkin bisa dengan ya, berkolaborasi dalam kegiatan ice breaking ya, mungkin seperti ya itu. betul Pak. Oke. Jadi anaknya kerjasama juga Pak antara kelas Oke, 3 sama kelas 6 tadi berarti. Oke. iya betul. Oke, alhamdulillah Pak luar biasa Ya, sudah tergambar. Insyaallah mudah-mudahan bisa terlaksana rencana yang sudah disusun tadi dan bisa mencapai tujuan yang sudah kita bicarakan tadi juga. Oke. Ada oke. lagi Pak yang mau sampaikan? Alhamdulillah selesai Bu, bisa Oke, alhamdulillah. menyampaikan apa yang Oke. ingin kita sampaikan Bu. Ini di stop dulu atau ini bisa Sudah bisa Pak? oke, oke. Atau lo langsung aja Bu untuk lo sebagai anu ulang. Oke, Ini ini sudah kadep yang putus kalau Pak belum rekamannya langsung tidak Pak. langsung aja Bu. Oh, ya, 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 ya. Oke. Oke, Langsung belah. Waktunya oke, kita sudah aja lewat aja. Sudah pun penyampaian 14 menit. Nanti bisa oke, dipotong. oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Helda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Rahman. Bagaimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik dan sehat Alhamdulillah. Pak. Oke. Cuacanya bagaimana Bu? Cuaca bagaimana Ini di sana lumayan Bu? cerah, cerah Cerah. tuh Oke, panas oke. Di lumayan. sini Oke. panas Bu. Panas. Ya panas. Eh, dalam pertemuan ini kira-kira Bu, apa rencana yang ingin kita bahas dalam pertemuan kita Bu? Oke. Rencananya hari ini mau menceritakan permasalahan pribadi ulun dalam manajemen waktu selama mengikuti kegiatan program bergerak yang luar biasa ini membutuhkan uh, menyita waktu, tenaga, energi
lumayan ya Pak, sekitar 6 bulan lebih. Itu mungkin Pak yang Betul mau sekali, Bu. kita bicarakan ini bagaimana agar manajemen waktunya lebih baik lagi. Nggih. Kira-kira Bu, kalau kita lihat situasi Ibu yang alami sekarang seperti apa nih, Bu? Nah, di Situasinya. sekarang ini situasi yang pun alami, belum merasakan mungkin ada di titik hampir di titik jenuh gitu Pak, lah bosan mungkin kalau dengan materi yang mungkin ini sudah puncaknya ya kita di 60% lah 50% ke atas ini materinya kan lagi yang intinya Lagi lah itulah panas lagi intinya sekali, bagaimana Bu. kita intinya tuh klimaksnya lah malah mungkin Nggih. mungkin nanti masih banyak lagi masih lumayan panjang perjalanan kita ya mungkin di tengah-tengah ini lo merasakan ada jenuh dan ditambah lagi kan dengan tugas pokok di sekolah itu sebagai guru ditambah tugas tambahan sebagai kasih kurikulum juga dan handle komunitas belajar mungkin ini inilah jadi situasi yang ulun alami sekarang ini kadang dalam menyelesaikan tugas guru penggerak ini capek lelah kayak gitu dan muncul perasaan aduh bisa kebertahan sampai akhir mungkin seperti itu kayak situasinya. Pasti bisa, Bu. Nggih. Jadi, untuk sekarang ini mungkin Ibu mungkin sudah ada merasa jenuh ya, Bu, lah, dengan mungkin pelatihan yang lumayan lama sekarang ya, Bu, ya? Panjang ini Nggih. terus tugas-tugasnya malah luar biasa. Luas biasa, sama, Bu. Kalau Ibu ibarat ada skala, Bu, 0 dari sampai 10, kira-kira sekarang ini posisi Ibu untuk mencapai tujuan tuh di posisi berapa, Bu, kira-kira, Bu? Kalau sekarang ini aku rasa mungkin di angka 6 Pak. Angka Angka 6. 6. Kalau nanti mungkin dalam pertemuan ini mungkin menghasilkan sesuatu yang kira-kira mau dicapai sampai, eee, kira-kira level berapa, Bu, kira nih sampai skalanya, Bu? Yang target Ibu lah. Sebenarnya kalau ya kalaunya idealnya pola inginnya tuh 10. Oh Cuman iya kalau betul. yang mungkin targetnya yang mungkin logis lah antara 8 atau 9 Pak. Ada 8 atau Harapannya akhir 9, nggih. ini Itu sudah lumayan baik, Bu. itu harapannya ini bisa diangkat 8 lah paling atau 9 itu maksimalnya. Betul sekali, Bu. Nah, untuk mencapai kira-kira kan tadi Ibu mau target kan 8 lah atau 9 tadi targetnya kan. Nah, untuk mencapai posisi tersebut mungkin ada sesuatu mungkin kekuatan atau yang bisa Ibu optimalkan atau potensi Ibu yang bisa mencapai nanti tujuan Ibu nanti nih. Kira-kira apa ya bisa yang Ibu tampilkan nanti mungkin yang bisa jadi potensi Ibu lah yang untuk membangkitkan ini masa-masa yang jenuh ini, Bu. Bapak, ya, Iya. kedengar. Ya, jadi yang pertama dulu yang ulun rasakan yang jadi kekuatan tadi, kekuatan motivasi dulu Pak. Iya, Jadi motivasi diri pribadi, ya, motivasi ya, jadi bola. diri pribadi, ya, ingat lagi kan apa ini tujuan guru. Oh ya, motivasi dan tujuan, Bu ya. Menjadi pemimpin pembelajaran yang bisa mengaktifkan murid-murid lah itu. Jadi kita bisa menjadi penggerak bagi guru yang lain bagaimana menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah itu kan tujuan yang sangat real. Ingat lagi motivasi tersebut. Kemudian kekuatannya juga harus bisa ya, menyusun skala prioritas pekerjaan tadi di antara tugas pokok dan tugas tambahan, kemudian tugas pengembangan diri dari dalam guru penggerak ini bagaimana menyusun skala prioritas berdasarkan deadline, target yang harus diselesaikan, yang mana yang harus fokus dikerjakan lebih dulu. Mungkin seperti itu, Pak. Oh iya, jadi kekuatan Ibu nih mampu pertama Ibu bisa mengembalikan lagi apa motivasi Ibu ya, ibarat mengikuti pelatihan tersebut dan juga mungkin nanti bisa mengatur prioritas. Kira-kira Bu, dalam mengatur tadi motivasi tersebut kan kira-kira ada hambatan nih, hambatan atau mungkin halangan atau gangguan yang bisa mengganggu pencapaian tujuan tersebut, Bu. Kira-kira ada Ya, gangguannya, Bu?
Jadi gangguan jembatan itu sih kadang-kadang Pak kalau kita lagi pada kegiatan di sekolah nih, misalnya lagi ada satu momen lah kegiatan yang ini kan menyita waktu seharian, kami full day school, kemudian sudah full kegiatan, sudah energinya kita tersita Bapak. Mungkin ya capek dan terlambat membuka LMS jadi di guru penggerak itu mungkin Oh, itulah betul ya. ketertinggalannya tertinggal jauh lah seperti itu mungkin kalau kita tidak rutin memeriksa LMS dan tidak memperhatikan tanggal-tanggal jadwal di grup penggerak ini karena biasanya karena sudah budaya malam sudah lelah tertidur akhirnya terlewat satu hari Oh, lagi betul. gitu Eh, jadi ya mungkin itu sih pak kendalanya Mungkin iya, apabila jadi kendala terlewat tadi. nggih nggih. Artinya kendala Ibu ini sementara ini karena mungkin karena full kegiatan, Bu, ya? Kegiatan dari mulai kayak memang Ya, memang full day school, terus ada kegiatan untuk sebagai komunitas ya, betul ya? Nggih, ya, pengen komunitas. Kira-kira, Bu, kalau menurut Ibu nih ada nggak solusi yang bisa Ibu ambil untuk mengatasi, mungkin tadi masalah keterbatasan waktu untuk mengerjakan tugas tadi, Bu? Kira-kira apa ada nggak Ibu rasa kan nggak ada ya iya. solusinya dari rasa-rasa itu Kalau tersebut? yang menurut Ulun sih, kalau pikir-pikir kayak gitu, Pak, yang pertama dulu harus jaga kesehatan, berarti kalau jangan sampai oleng, Oh, betul tuh. jangan sampai jaga kesehatan pribadi dulu, kayak gitu. Jadi Jaga kalau sehat, insya Allah bisa aja menjalankan kalau fit kan tubuhnya bisa lah menjalankan sepadat-padatnya aktivitas itu masih bisa dilaksanakan, masih bisa ditunaikan kewajibannya, masih bisa dikerjakan tugas-tugasnya dan biasanya ulun menyusun jadwal tadi itu dengan hari ini jam segini apa yang perlu diselesaikan dan sesuai deadline. Nah, lihat lagi deadline yang ada di LMS itu mana yang bisa dikerjakan biasanya dikerjakan malam hari gitu Pak. ya betul. Jadi mungkin ada Ibu punya rencana sudah memang mengatur jadwalnya pula dengan menjaga Hmm. kesehatan, akhirnya bisa Ya, mungkin tadi mengatur waktu pengerjaan tugasnya pula. Kira-kira gitu. yang kalau ada prioritas yang lebih diutamakan yang mana, Bu? Ya, prioritasnya Nggih, tadi rencana yang pertama berarti kesehatan gitu Pak ya. nggih, Itu rencana kunci utamanya nggih, kesehatan. Iya, nggih. kesehatannya prioritas yang pertama, kemudian tadi bisa berkomitmen melaksanakan perencanaan yang sudah ditulis, yang sudah disusun itu artinya sesuai yang sudah disusun itu dilaksanakan semaksimal mungkin. Kalau malam ini selesai jam segini tugas ini, nah berarti sudah itu harus diselesaikan. Oh, nggih. Seperti Artinya itu. memang strategi Ibu tadi mungkin sudah dengan menjaga kesehatan bisa mengatur waktunya pula, strateginya. Oke. Kira-kira Bu, waktu ibarat kalau ada ini kan mulai melanti melaksanakan, kira-kira target waktu Ibu kapan bisa mengerjakannya, Bu? Mengatur yang mulai nanti Target mengatur nggih nggih, ya, ya, waktunya. target waktu berarti Nggih. secepatnya Pak. Oh, nggih, Secepatnya tentu. ulun mungkin di dalam minggu ini lah paling lambat minggu depan Kak. Ini kan Nggih, minggu betul. terakhir Agustus ya Pak. Nah, minggu depan kita sudah masuk awal bulan. Mudah-mudahan ini sudah semangat baru lagi bisa Betul, Bu. di yes lah itu dia targetnya Tanggal awal awal bulan. nggih, tanggal muda juga, Bu. Kalau ibarat Ibu bisa mengukur, keberhasilan dari yang rencana Ibu, kira-kira apa, Bu, untuk ukuran keberhasilan dari rencananya tersebut, seperti apa? Ukuran keberhasilannya berarti yang pertama lihat dulu tupoksi semuanya sudah Terlaksana. dilaksanakan, tupoksi mengajar, tugas tambahan tadi dan yang pertama dulu yang jadi beberapa bulan ke depan ini juga berarti program guru penggerak tadi bisa tugas-tugasnya itu bisa selesai tepat waktu dan terasa tidak terbebani Pak ya, dengan tugas-tugas yang ada di LMS itu. Jadi bisa enjoy lah itu targetnya, Betul. menikmati program, menikmati ya perjalanan untuk mencapai tujuan di guru penggerak tadi. Oh, artinya bisa terlaksananya tugas-tugas pula dengan Mm-hmm. selesai ya, sampai selesai. Nggih, Oke, nggih. betul. Dan perasaannya kayak tadi enjoy, Oh, nggih, ada yang penting merasa enjoy terbebani, pula, nggih. oke, selesai Iya. pokoknya.
Kalau ada misalnya gangguan Bu, kira-kira, bagaimana cara Ibu mengatasi ada semacam gangguan-gangguan, mungkin yang tadi Ibu Oke, masalah kesehatan, ya. kira-kira ada nggak cara antisipasi, halangan gangguan dari kesehatan atau mungkin banyak tugas tadi Bu? Mungkin mungkin yang pertama dulu udah minta bantuan dengan orang terdekat dulu Pak untuk Iya, saling bisa mengingatkan kayak gitu ke keluarga di rumah kepada suami bagaimana uh, kalau ulun misalnya lupa jadi ada keluarga di rumah yang mengingatkan seperti itu untuk menjaga komitmen-komitmen yang sudah dipunyai tadi. oh betul, Mungkin bisa minta bantuan kepada orang terdekat, kepada ya rekan sejawat juga Pak. betul sekali Bu. Nah untuk misalnya nanti Ibu kan sudah melaksanakan untuk nih, kalau ibarat kita untuk mencapai komitmen dari rencana-rencana Ibu tadi agar terlaksananya ibarat pelatihan Ibu sampai selesai dan tugas topoksi Ibu juga terlaksana, kira-kira, komitmennya seperti apa yang ingin Ibu laksanakan? Komitmen yang ingin dilaksanakan Nggih. berarti bisa melaksanakan semua tadi yang seperti yang sampaikan tadi itu ada perasaan bahagia Pak yang pertama dulu Oh bukan nggih. bukan Dilaks perasaan yang terpaksa pula? uh, Oh, ya bukan terpaksa jadi perasaan yang muncul dari diri sendiri bahagia menjalaninya dan bisa uh, mengajak kawan-kawan yang lain juga Pak betul. itu okay. Dari, apa yang kita bicarakan, kira-kira Ibu, apa yang bisa dapat Ibu simpulkan dari sesi ini, Bu? Ya, alhamdulillah tadi Pak dari pembicaraan kita yang ulun punya unek-unek sebenarnya itu tadi permasalahan situasi yang sedang dialami mungkin ada di titik jenuh dengan tugas-tugas yang semakin banyak itu akhirnya ulun dapat inspirasi, dapat pencerahan, ada perasaan juga kalau menceritakan ini dan dapat gambaran apa yang seharusnya dalam waktu dekat ini ulun laksanakan. Pertama dulu tadi mulai dari menjaga kesehatan, bagaimana agar fisik dan bukan hanya fisik sebenarnya tapi psikisnya juga itu tetap merasa bahagia agar bisa melaksanakan tugas yang cukup dirasakan cukup banyak tadi bisa terlaksana semuanya mulai dari tupoksi tugas yang utama tugas pengobatan kemudian ada pengembangan diri dalam program guru penggerak ini juga bisa optimal dilaksanakan dan hasilnya juga nanti bisa tercapai tujuan yang diharapkan dari mengikuti program yang luar biasa ini akhirnya bisa membangun ekosistem di sekolah itu yang pembelajaran yang berpihak kepada murid dan ya, tujuan besarnya nanti bisa tercapai dengan langkah-langkah yang sudah kita bicarakan tadi seperti itu Pak. Ah, terima kasih nih Ibu Oke, bisa sudah oke. menceritakan. Mungkin Jadi nanti Pak ada bisa juga Bapak ngasih saran ke ulun ya mungkin ada saran karena kita sama-sama mengikuti program guru penggerak nggih ini nggih. mungkin Bapak bisa ada pengalaman yang serupa mungkin seperti apa bisa Pak sebagai penyemangat ulun juga gitu. Oh, nggih nggih. Nah, saat ini mungkin kalau ulun memang intinya kalau ibarat ada waktu senggang, memang ulun kerjakan, dan kalau ibarat memang memang yang penting utamakan ya dulu tugas topoksi kita ya sebagai seorang guru mengutamakan tugasnya dulu. Kemudian kalau jika Ya, saat ada jam-jam mungkin tidak ada masuk, mungkin mungkin ada jam mapel yang lain, saya biasanya kalau ada waktu memang mengerjakan ya sambil dikerjakan ya pelan-pelan. Jadi kalau ada ya, waktu ya, ya. biasanya ulun ngerjakan. Ya, Yang artinya kita penting bisa nggih malah melihat nggih waktu nggih. melihat waktu aja. Soalnya kalau kita tidak nanti keteteran, ketinggalan biasanya kan, nggih. Ya, ya, Kalau ya, ada ya. waktu sempat, ulun langsung kerjakan, Ya, kalau memang karena kerjaannya apalagi akhir bulan ini biasanya kami mengerjakan kinerja ini harus ya. bisa-bisa mengatur waktu, Nah, intinya intinya manajemen waktulah yang terbaik. ya, ya. Seperti itu, Bu. Artinya kita yang tahu malah kapan waktu Nggih. kita yang bisa dia jadi jangan sampai terbebani aja oleh Nggih nggih. Yang penting jangan nanti jadi beban pikiran nggih, nggih. jadi beban pikiran, Bu. Kalau beban pikiran tuh malah akhirnya yang mudah bisa Ya, jadi sulit, Bu. ya, ya, padahal sederhana aja Pak. Betul sekali, Bu. Nggih, betul, nggih, betul Pak, betul. Makasih Pak. Nggih, sama-sama. Semoga Nggih, sesi kita ini bermanfaat nantinya, Bu. nggih, nggih, Nggih. amin, amin, nggih.
Oke Pak, Ya, terima kasih atas waktunya sama-sama Bu. Pak. Ya sama-sama Bu Helda. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.